Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-42 sampai 44. Qala Allah azza wa jalla, Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Katakan, siapa yang bisa menjaga kalian pada waktu malam dan siang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman ketika mengadab kalian. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Akan tetapi mereka justru berpaling dari menyebut Rabb mereka. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang bisa mencegah mereka dari adab yang ada di sisi kami? La yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Sesembahan-sesembahan itu tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Dan mereka juga tidak bisa ditolong atau dihalangi dari adab kita. Yushabun artinya bisa yunsorun, bisa yumnaun. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum. Bahkan kamilah yang memberi mereka kesenangan dunia
dan juga bapak-bapak mereka. Hatta tala alaihimul umur, sampai mereka menikmatinya dalam umur yang panjang. Afala yarawna anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi suatu negeri, kemudian kami mengurangi wilayah negeri itu dari ujung-ujungnya. Afahumul ghalibun? Apakah mereka yang menang ataukah kami? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yaqulu ta'ala dzakiran ajza haula'i alladzina ittakhadhu min dunihi alihatan wa annahum muhtajuna mudtarruna ila rabbihim ar-rahman alladzi rahmatuhu syamulatil birra syamulatil barra wal fajra fi lailihim wa naharihim. Faqala qul may yakla'ukum ay yahrisukum wa yahfadukum. Billaili id kuntum naimina ala furusikum wa dhahabat hawasukum. Wa bin nahari waqtan tisharikum wa ghaflatikum minar rahman, ay baddalahu ghairahu, ay hal yahfadukum ahadun ghairahu, la hafidha illahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan betapa lemahnya mereka, yakni orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala. Mereka itu sebetulnya sangat membutuhkan Rabb mereka yang Maha Pengasih, yang rahmatnya meliputi orang yang baik dan orang yang jahat, baik pada waktu malam maupun siang.
Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bisa menjaga kalian? Yakni menjaga kalian pada waktu malam ketika kalian sedang tidur di atas ranjang-ranjang kalian dan telah hilang panca indera kalian. Dan juga ketika siang hari, di saat kalian tersebar dan lalai, dari Ar-Rahman, yakni yang menggantikan dia selain Allah. Artinya, siapa yang bisa menjaga kalian? Seseorang selain Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah Ta'ala. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun falihada asraku bihi wa illa falau aqbalu ala dzikri rabbihim wa talaqqaw nasaihahu lahudu lirasdihim wa wuffiku fi amrihim. Tapi mereka justru berpaling dari mengingat Rabb mereka. Oleh sebab inilah mereka berani menyekutukan Allah Ta'ala. Jika tidak demikian, seandainya mereka mau fokus mengingat Rabb mereka, mau menerima nasihat-nasihat Allah Ta'ala, niscaya mereka akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus dan diberi taufik pada urusan-urusan mereka. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina ay idza aradnahum bisu'in hal min alihatihim may yaqdiru ala man'ihim min dzalika su' wasyarr an-nazili bihim. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang bisa mencegah mereka dari adab yang datang dari sisi kami? Artinya ketika kami menghendaki untuk menimpakan kejelekan kepada mereka, apakah ada dari sesembahan-sesembahan mereka yang mampu untuk mencegah mereka dari kejelekan tersebut dan dari kejelekan yang turun kepada mereka? La yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Ay la yu'anuna ala umurihim min jihatina wa idza lam yu'anu min Allahi fahum makhdhuluna fi umurihim la yastati'una jalba manfaatin wala daf'a madaratin walladhi awjaba lahum istimraruhum ala kufrihim wa syirkihim qawluhu bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur ay amdadnahum bil amwali wal banin wa atalna a'marahum fastaghallu bitamattu'i biha walahu biha amma lahu khuliqu wa tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa asa tughyanuhum
wa taghallaba kufranuhum falau alfatu andarahum ila man an yaminihim wa an yasarihim minal ardi lam yajidu illa halika walam yasma'u illa sawta na'iyatin walam yakhussu illa bikurunin mutatabi'atin alal halak waqad nusibal mautu fi kulli tariqin liktinasin nufus al-asraq. Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Mereka juga tidak ada yang ditolong dari kami. Yakni mereka tidak ditolong untuk menangani urusan mereka dari sisi kami. Jika mereka tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, maka mereka akan direndahkan urusannya. Mereka juga tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menolak madarat. Adapun yang menyebabkan mereka terus-menerus di atas kekufuran dan kesyirikan mereka ialah yang dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala. Bahkan kami telah memberi kesenangan kepada mereka dan bapak-bapak mereka sampai mereka menikmatinya dalam umur yang panjang. Artinya kami limpahkan kepada mereka harta dan anak. Kami panjangkan umur mereka, lalu mereka sibuk bersenang-senang dengannya. Mereka lalai dengan tujuan mereka diciptakan di dunia. Dan semakin lama hal itu terjadi pada mereka, maka semakin keras hati mereka, semakin menjadi-jadi kezaliman mereka, semakin keras kekufuran mereka. Andai mereka mau menolehkan mata mereka ke arah umat yang ada di samping mereka dan ke arah umat yang ada di sebelah kiri mereka yang ada di muka bumi ini, mereka akan mendapati umat-umat tersebut binasa. Mereka akan mendengar suara-suara histeris. Mereka tidak akan merasakan kecuali adanya generasi-generasi yang terus-menerus dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kematian ditegakkan di setiap jalan. Nah, karena banyaknya orang yang sama dengan mereka. Walihada qala afala yarawna anna na'til arda nangkusuha min atrafiha ay bimauti ahdiha wa fanaihim say'an fa say'an hatta yarithallahu al-arda wa man 'alaiha wa huwa khairul warithin. Falau ra'au hadil halah lam yaghtaru wa yastamiru ala ma hum alaihi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi
kami kurangi bumi itu dari ujung-ujungnya, yakni dengan kematian penduduk bumi dan kehancuran mereka sedikit demi sedikit, sampai Allah Ta'ala mewarisi atau mewariskan bumi dan yang ada di atasnya. Dan Allah lah sebaik-baik yang memberi warisan. Seandainya mereka mengetahui keadaan ini, mereka tidak akan tertipu dan tidak akan terus-menerus di atas apa yang mereka lakukan. Afahumul ghalibun alladina biwus'ihim al-khuruja an qadarillah wa bitaqatihim al-imtina' alil maut, fahal hada wasfuhum hatta yaghtaru bitunil baqa am idza jaa rasulu rabbihim liqabdi arwahihim ad'anu wa dallu walam yadhar minhum adna mumana'ah. Apakah mereka yang menang, yakni dengan kemampuan mereka, apakah mampu keluar dari takdir Allah, atau dengan kemampuan mereka apakah mampu mencegah mereka dari kematian? Apakah dengan sifat mereka yang tertipu dengan lamanya mereka tinggal di dunia? Apakah jika datang utusan Rabb mereka untuk mencabut roh mereka, justru mereka tertunduk dan rendah, dan tidak ada dari mereka sedikit pun penolakan? Nah, wallahu ta'ala al-bisawab. Di dalam ayat yang ke-42 sampai 44 ini, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang minta disegerakan turunnya azab, mereka ini tidak berpikir panjang bahwa itu sangat beresiko. Karena kalau Allah Ta'ala sudah mendatangkan azabnya, tidak ada yang bisa menjaga mereka, baik ketika malam maupun ketika siang. Bahkan seandainya mereka memohon kepada sesembahan selain Allah untuk mencegah datangnya azab itu, sesembahan itu tidak akan mampu mencegahnya. Karena mereka sendiri juga tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa yang menjadi sebab orang-orang kafir itu sombong, congkak, kafir, menentang, karena mereka terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Bahkan mereka banyak yang diberi umur panjang, nggak mati-mati, sehingga benar-benar puas menikmati dunia itu. Sehingga mereka pun keras hatinya, semakin zalim, semakin kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka mau mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum mereka di penjuru bumi, mereka akan menyaksikan satu persatu dari umat-umat yang kafir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah mereka mampu untuk menang melawan takdir Allah? Apakah mereka mampu menang menolak kematian
apakah mereka mampu mencegah datangnya malakul maut yang mencabut roh mereka? Jawabannya ialah enggak mampu. Ketika datang malaikat pencabut nyawa, mereka pun hanya bisa pasrah untuk kemudian mati. Nah, enggak ada perlawanan sedikit pun. Nah, karena mereka enggak berdaya. Andai sebelum itu mereka sadar dan bertobat, niscaya mereka akan selamat dunia akhirat. Tetapi karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka matinya mati kafir dan akan mendapatkan hukuman di neraka untuk selama-lamanya. Wal iyadu billah. Taibarakallahu fikum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Hadihil ayah khitabun lihaulai al-musta'jilina bil adab. Hadil ayatu khitabun lihaulai al-musta'jilina bil adab. Ma yahfadukum min ba'sir rahmani in arada insalahu bikum. Ma yahfadukum min ba'sir rahmani in arada insalahu bikum. Ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang minta disegerakan datangnya azab. Siapa yang bisa menjaga kalian dari azab Allah yang Maha Rahman? Jika Allah menghendaki untuk menurunkannya kepada kalian. Nah, ay la hafidha illahu. Artinya tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah Ta'ala. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Anna
Ba'sar Rahmani. Pakai hamzah. Ba'sar Rahmani. Ya'ti baghtatan. Ya'ti baghtatan. Bilaili. Au bin nahar. Bahwa azab Allah yang maha rahmah datangnya itu tiba-tiba. Kadang malam hari, kadang siang hari. Malam-malam enak-enak istirahat, tidur, udah langsung pindah ke alam barzakh. Atau siang-siang sedang beraktivitas, sedang melakukan kegiatan-kegiatan, langsung disapu bersih oleh adab Allah Ta'ala. Nah, gak pandang bulu, malam atau siang. Kadang dipasang alat deteksi malam-malam, gak datang-datang adabnya. Hanya alatnya kemudian gak berfungsi, siang datang adab, ya. Nah, kemudian muncul berita, karena begini alatnya sudah lama, nggak dirawat sehingga nggak bisa deteksi, semacam-macam. Terus alasannya itu sudah nggak berlaku. Yang penting itu semuanya sudah masuk alam barzakh. Nah. Baik. Al-faidatu ats-tsalisah. Anna min asbabi al-istimrari alal kufri wasyirki at-tamattu bimata'id dunya fi waqtin tawilin. Bahwa di antara sebab terus-menerus di atas kekufuran dan kesyirikan
ialah bersenang-senang dengan kesenangan dunia dalam waktu yang lama. Nah, jadi orang-orang kafir itu mereka diberi kenikmatan dunia yang luas sehingga bebas melakukan apapun yang mereka mau dalam waktu yang lama. Umurnya dibikin panjang-panjang, ya. Nah, ini bisa kita saksikan sekarang, ya. Nah, umurnya yang panjang-panjang itu rata-rata didominasi oleh orang-orang kafir, ya. Kakek-kakek, nenek-nenek masih jualan. Nah, padahal umurnya sudah 90 tahun ke atas, ya. Nah, masih pintar ngitung uang. Begitu. Masih bisa mengendarai mobil, masih bisa bergaya, ya. Nah, kebanyakan orang-orang kafir. Nah, ya mungkin ada yang mengatakan mereka ini selalu senang hidupnya, ya. Makannya juga berkualitas, selalu kontrol kesehatan, ke luar negeri dan lain-lain, ya. Nah. Tapi memang itu adalah tipuan untuk mereka yang Allah berikan. Nah, tambah panjang umur, tambah puas menikmati dunia, tambah lalai, tambah keras hatinya, tambah jauh dari hidayah, tambah kafir, tambah menjadi kesyirikannya, ya. Nah, beda kalau kaum muslimin, ya, walaupun gak semua, tapi rata-rata ekonominya menengah ke bawah, ya, sakit-sakitan, kelaparan, ya. Nah, hidupnya juga makanya salah-salah, ya, berobatnya di puskesmas, nah, ya, nah, dikit-dikit mati, ya. Kenapa? Gak mampu berobat, mahal, ya. Jadi kalau mau harus dioperasi habisnya ratusan juta, keluarganya angkat tangan, wis gak apa-apa, mati saja daripada utang, ya. Gak mampu, ya kan? Nah, gimana lagi? Ujian memang, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, al-faidatu ar-rabi'ah. Anna tulal umri anna tulal umri bidunil ibadah min asbabil ightirar
bidunya. Bahwa panjang umur tanpa disertai dengan ibadah ini justru menjadi sebab orang tertipu dengan dunia. Nah, jadi kalau tambah lama hidup di dunia itu tambah rawan terfitnah dan tertipu, ya. Nah, itulah sebabnya rata-rata usia umat Rasul SAW antara 60 sampai 70. Mabaina sitin wasab'in. Kalau sudah usia antara 60-70, udah siap-siap mati. Nah, normal. Memang sudah waktunya. Tapi kalau lebih dari itu, nah ini tanpa disertai dengan ibadah, rawan tertipu dengan apa ini? Dunia. Nah, barakallahu. Termasuk yang mengalami umur panjang dari kalangan sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala, ya. Umurnya sampai 100 lebih. Sampai malu. Kenapa? Teman-temannya sudah mati semua, ya. Dia enggak mati. Takut malah terfitnah. Tapi kalau orang sekarang tidak, malah bangga, ya. Nah, teman-temanku sudah mati semua, ya. Wah, aku gak mati-mati. Mereka gak menjaga kesehatan, mereka itu gak rutin olahraga, gak gini salah saja begitu, ya. Nah, membanggakan panjang umurnya tadi. Tapi dia lupa dengan ibadahnya. Nah, ini berbahaya. Nah, sebaik-baik manusia itu kalau umurnya panjang dan amalnya bagus. Tapi kalau sebaliknya, umurnya panjang, jelek amalnya, ini syarnas, sejelek-jelek manusia. Waliyadzubillah. Taib. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang barokah, umur yang bermanfaat, dan diberi husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.